Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurlan Azahra dengan NIM 2303010013. Nah, di presentasi ini aku mau menjelaskan mengenai teknologi panen dan pasca panen pada komoditi baby's bread Gypsophila. Oke, pada slide pertama di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai karakteristik dari bunga yang saya ambil, yaitu baby's bread yang genusnya Gypsophila, merupakan salah satu komoditas bunga potong yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Bunga ini dikenal karena bentuknya halus, bercabang banyak, dan menghasilkan bunga kecil berwarna putih atau merah muda yang sangat cocok digunakan sebagai pelengkap dalam buket dan dekorasi. Keindahan dan kesan lembut yang ditampilkan membuat Gypsophila sangat digemari baik dalam industri floris, pernikahan, hingga upacara resmi. Tanaman ini berasal dari daerah beriklim sedang di Eropa dan Asia, dengan pusat keanekaragaman di kawasan Irano dan Turanian. Gypsophila termasuk dalam famili Caryophyllaceae dan terdiri lebih dari 150 spesies, baik tahunan maupun menahun. Selain penggunaannya sebagai bunga potong, beberapa spesies juga memiliki kandungan saponin yang dimanfaatkan dalam industri farmasi dan kosmetik. Dalam florikultura modern, Gypsophila yang paling banyak dibudidayakan adalah Gypsophila paniculata karena bentuk percabangan yang indah dan daya tahan bunga yang cukup lama. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai habitat dan iklim dari bunga. Pada umumnya, bunga baby bread bisa menoleransi beragam rentang suhu, tetapi tanaman ini lebih menyukai daerah dengan iklim kering daripada lembab. Hal ini juga didukung oleh sejumlah spesies yang mempunyai tingkat toleransi yang cukup tinggi terhadap dingin. Di habitat aslinya, baby bread sering ditemukan tumbuh menjalar dan membentuk semacam bantal tanaman. Selain itu, mereka juga bisa tumbuh di daerah berpasir atau berbatu, tanah berkapur, stepa, dan tebing gunung yang curam. Meski belahan bumi utara adalah wilayah favorit bunga ini, baby bread masih bisa dibudidayakan di daerah tropis. Nah, selanjutnya di sini saya akan memaparkan materi utama dari presentasi saya, yaitu panen dari bunga baby's bread. Panen bunga baby's bread dilakukan saat kuncup mulai terbuka untuk menjaga kualitas dan umur simpan. Waktu panen yang ideal adalah pagi hari pada suhu dingin. Tanaman harus dirawat dengan baik sebelum dipanen, termasuk dari penyiraman, pemupukan, dan pengendalian hamanya. Pemotongan batang menggunakan alat tajam dengan sudut miring agar tidak merusak batang yang mempercepat penyerapan udara. Setelah dipanen, bunga segera ditempatkan di wadah bersih dan di tempat teduh untuk menjaga kesegaran. Proses panen mengikuti SOP yang telah ditetapkan guna menjamin mutu dan konsistensi produk. Kondisi lingkungan yang optimal seperti tanah dengan pH 6-7, drainasi baik, dan paparan sinar matahari yang penuh minimal 6 jam sehari juga sangat mendukung pertumbuhan dan kualitas bunga baby's bread. Selanjutnya masuk ke pasca panennya. Teknologi pasca panen merupakan fase penting dalam sistem produksi bunga karena menentukan kualitas akhir dan umur simpan produk. Kesalahan dalam proses pasca panen dapat menyebabkan pelayuan dini, penurunan nilai estetika, dan pembusukan. Oleh karena itu, penanganan pasca panen harus dilakukan secara hati-hati, sistematis, dan berbasis teknologi. Nah, di sini ada beberapa teknologi yang digunakan dalam pasca panen pada bunga baby's bread. Yang pertama yaitu rehidrasi. Rehidrasi adalah langkah pertama setelah panen. Proses ini bertujuan untuk mengembalikan tekanan turgor sel tanaman yang hilang akibat transpirasi saat panen. Batang bunga direndam dalam air bersih bersuhu 4-5 derajat Celcius selama 4-6 jam. Air yang digunakan harus bebas dari kontaminasi mikroba untuk menghindar infeksi sekunder. Rehidrasi yang efektif akan meningkatkan kesegaran bunga dan memperbaiki postur tangkai. Yang kedua yaitu ada recutting. Batang dipotong ulang sepanjang 1-2 cm dengan sudutnya miring menggunakan alat yang tajam dan steril.
Tujuan utama recutting adalah membuka pembuluhan silam yang tersumbat, udara, atau kering. Hal ini meningkatkan penyerapan larutan pengawet dan memperlancar distribusi air ke seluruh bagian bunganya. Yang ketiga yaitu ada pembersihan dan sanitasi. Daun-daun bagian bawah yang berpotensi terendam air harus dibuang. Daun basah merupakan tempat berkembang biaknya bakteri dan jamur. Sanitasi tangkai dan alat pemotong juga perlu dilakukan secara berkala dengan disinfektan seperti natrium hipoklorit atau alkohol 70%. Yang keempat yaitu adalah larutan pengawet. Hal yang perlu dilakukan dalam pengawetan antara lain yaitu menambahkan nutrisinya atau makanan berupa gula dalam larutan, menambah keasaman air dengan asam sitrat atau zat asam lain, sehingga pH larutan berkisar pada 3,5 sampai 4,5. Karena pada keadaan tersebut bunga potong secara maksimum menyerap air. Menambah antibiotik untuk menghambat perkembangan mikroba pembusukan. Larutan ini disiapkan dengan campuran beberapa bahan sukros, yaitu ada sukrosa 2-4%, asam sitrat 5 hingga 150 ppm, antimikroba, dan senyawa etilen. Yang kelima ada sortasi dan grading. Pemisahan bunga hasil panen menurut jenis dan warna bunga dilakukan di atas meja. Bunga diperiksa satu persatu untuk melihat tingkat kemekaran bunga, keadaan tangkai bunga, yaitu panjang pendeknya, lurus atau bengkok, besar kecilnya, ketegarannya, serta kebersihan daunnya. Bunga dipisahkan menurut kelasnya atau grading sesuai dengan jenis bunganya. Yang keenam yaitu adalah larutan pengawet. Penyimpanan sementara dilakukan dalam jangka waktu pendek, yaitu kurang dari 1 hari. Bunga bisa disimpan dalam suhu ruang dengan merendam pangkal tangkainya di dalam bak berisi air bersih. Penyimpanan untuk persediaan stok dilakukan untuk jangka waktu lumayan lama, biasanya untuk hari-hari besar. Penyimpanan dalam jangka waktu lumayan lama ini harus dilakukan di dalam ruangan berpendingin atau nama lainnya itu cold storage dengan suhu sekitar 2-5 derajat Celcius dan kelembapan udara tinggi yaitu sekitar 90%. Penyimpanan dilakukan dalam 2 bentuk, yaitu basah dan kering. Penyimpanan ini dilakukan agar menghambat laju respirasinya. Yang ketujuh yaitu ada pengepakan. Pengepakan dilakukan untuk pengiriman ke tempat penjualan. Bunga dikemas dalam kardus atau karton dan bisa juga kontainer plastik sesuai dengan panjang maksimal bunga. Setelah bunga selesai dimasukkan ke dalam kardus harus ditutup dan dikuatkan dengan menggunakan lakban sampai kardus menjadi rapi. Bila menggunakan kontainer plastik, setelah bunga tersusun penuh, cukup ditutup menggunakan kertas koran agar bila kontainer ditumpuk, bunga tidak rusak. Kemudian ke-8 itu ada fumigasi. Fumigasi merupakan perlakuan dan memberikan gas beracun untuk membunuh hama tanaman. Namun hanya dilakukan bila bunga tersebut akan diekspor. Di negara tujuan mengharus perlakuan fumigasi karena perlakuan ini dapat menurunkan masa sebar bunga. Yang ke-9 yaitu ada pengemasan. Pengemasan bertujuan untuk menjaga bunga agar terhindar dari kerusakan sehingga kualitas bunga tetap terjaga. Setelah diikat, bunga harus segera dibungkus dengan kertas atau plastik sesuai dengan jenis bunganya. Pengemasan bertujuan untuk melindungi bunga dari kerusakan mekanis dan mempertahankan mikroklimat. Berikut ada prosedurnya. Yang pertama yaitu ada ikat bunga dalam kelompok kecil atau nama lainnya itu bunch. Kemudian bungkus dengan kertas kraft atau plastik berlubang. Masukkan ke dalam karton berlubang yang kuat dan tahan tekanan. Dan yang terakhir yaitu tambahkan bantalan seperti busa atau karton untuk mencegah gesekan antar tingkat. Yang ke-10 yaitu ada transportasi. Transportasi harus memperhatikan kestabilan suhu dan kelembapannya. Kendaraan berpendingin dengan suhu 2-12 derajat Celcius digunakan untuk distribusi jarak jauh. Bunga sebaiknya disusun secara vertikal atau horizontal sesuai desain kemasan untuk mencegah kerusakan. Hindari pencampuran dengan buah atau sayuran penghasil etilen karena dapat mempercepat penuaan bunga.
Yang ke-11 atau yang terakhir yaitu teknologi inovatif pasca panen. Seiring kemajuan teknologi, berbagai inovasi dikembangkan untuk memperpanjang masa simpan bunga potong. Berikut ada beberapa teknologi inovatifnya. Yang pertama itu ada Modified Atmosphere Packaging atau MAP. Ini mengontrol konsentrasi O2 dan CO2 dan etilen dalam kemasan untuk memperlambat respirasi. Kemudian ada 1-MCP atau 1-methylclip propane. Ini sebagai menghambat respons bunga terhadap etilen sehingga memperlambat pelayuannya. Kemudian ada nanopreservatif. Ini menggunakan nanopartikel perak AGNPS yang memiliki efek antibakteri kuat dan ramah lingkungan. Kemudian ada cold plasma. Ini teknologi sterilisasi non-thermal untuk mengeliminasi mikroorganisme tanpa merusak jaringan bunga. Dan yang terakhir yaitu ada vacuum cooling. Ini sebagai teknologi pendingin cepat menggunakan tekanan udara rendah untuk menurunkan suhu bunga dalam waktu singkat. Nah, itu merupakan paparan dari materi saya. Kemudian lanjut kesimpulannya. Kesimpulannya yang telah saya ambil yaitu teknologi panen dan pasca panen yang baik sangat penting dalam menjaga kualitas dan umur simpan bunga Gipsophila. Proses panen harus dilakukan dengan waktu, alat, dan teknik yang tepat. Sedangkan pasca panen mencakup rehidrasi, pemotongan ulang, sanitasi, penggunaan larutan pengawet, penyimpanan dingin, dan pengemasan profesional. Inovasi teknologi terkini juga berperan penting dalam mendukung daya saing produk bunga potong di pasar. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya tutup presentasi ini dengan bye-bye.